muncul. Nah, ada apa sih di Sinta? Nah, di Sinta ini Bapak Ibu bisa melihat kalau di dashboard depan ini ada perkembangan publikasi secara nasional dari tahun ke tahun yang ada dilakukan oleh teman-teman Indonesia. Ini publikasi internasional yang ada di Scopus. Kemudian berikutnya adalah apa? Di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada ASEAN benchmarking itu adalah apa? Pak Menteri suka bilang, kita ini peringkat keberapa. Di mana kita melihatnya? Klik saja di sini, ASEAN benchmarkingnya. Kita bisa tahu kita ini peringkat keberapa. Kita alhamdulillah 2020, 2019 ini sudah mengalahkan semua negara di ASEAN. Per detik ini, kita publikasi internasional kita ada 29.941 untuk tahun 2020, mengalahkan Malaysia, mengalahkan Singapura, mengalahkan Thailand, mengalahkan Filipina. Tapi ini publikasi ini adalah campuran dari yang namanya artikel jurnal dan proceeding. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau lihat data di sini kita perlu bersyukur secara kuantitas kita top baik sekali mengalahkan negara di ASEAN. Tapi kalau saya lebih jauh lagi breakdown yang namanya Q1, Q2, jurnal dan yang lainnya, mohon maaf kita jujur di bawah Thailand. Saya punya data jelas bahwa kita di bawah Thailand dari sisi quality publikasi. Kita baru pada meningkat pada kuantitas. Ini bisa dilihat, Bapak Ibu bisa melihat di Sinta. Kemudian apa sih yang ada Bapak Ibu bisa lihat di Sinta? Sampai detik ini sudah ada 204.000 dosen terdaftar di Sinta dari berapa? Dari 260.000 yang terdata di IPD-Dikti. Dari sini sudah ada jurnal yang terakreditasi nasional kurang lebih ada 4.984. Kemudian buku yang masuk sudah ada 42.000. Artikel jurnal dari Scopus yang masuk ada 102.000. Ini adalah statistik yang memang kalau Bapak Ibu refresh dalam waktu 5 menit lagi ini pasti berubah terus. Sinta bergeraknya sangat dinamis sekali. Ini yang disebut dengan kerja cerdas, bukan kerja keras. Karena apa? Orang masuk ke Sinta hanya 1 menit, nggak nyampe 1 menit untuk mendaftar, verifikasi hanya 1 menit. Yang susah adalah bukan Sintanya. Yang susah tadi sudah disinggung, bukan mendaftarkan di Sinta. Yang susah adalah ketika kita ingin masuk ke Sinta, kita punya karya yang bisa didata dan diukur. Nah, kalau kita tidak ada data yang bisa dimasukkan dan diukur, ya akan sulit sekali. Nah, ini tadi terkait dengan benchmark di ASEAN. Apalagi yang ada di Sinta, Bapak Ibu. Nah, di Sinta ini kita bisa melihat ada berapa perguruan tinggi yang memang topnya. Nah, di sini dari 240.000, Bapak Ibu bisa lihat di top 50 authors yang ada di Sinta ini. Ini datanya sangat dinamis. Pergeseran Bapak Ibu bisa setiap hari itu berubah dan yang lain-lainnya. Nah, ini saya memperlihatkan ke Bapak Ibu, ini contohnya yang pemenang Sinta Award yang lalu ini adalah Pak Riananto Sarno. Kenapa Pak Riananto Sarno bisa mendapatkan Sinta Award? Nah, ini saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu. Kenapa Pak Riananto Sarno punya yang dapat Sinta Award di tahun 2019. Kita lihat Pak Riananto Sarno ini. Nah, Pak Riananto Sarno, kita lihat dari overview-nya di sini adalah beliau bidangnya adalah bidang informatik. Bapak Ibu bisa melihat karya-karya beliau dari mulai 1989 hanya ada 1 publikasi internasional, 2017 58, 2018 76, 2019 56 dan seterusnya. Dan publikasi beliau yang ada di Scopus tidak asal Bapak Ibu. Ada Q1, Q2, Q3, Q4. Ini yang publikasi yang dimiliki oleh Pak Riananto Sarno. Jadi publikasinya bukan hanya abal-abal, bukan publikasi abal-abal, tapi publikasi yang berkualitas. Ini yang kalau Bapak Ibu lihat di Pak Riananto. Kemudian Pak Riananto juga bisa lihat di sini adalah apa Bapak Ibu? Ternyata publikasi beliau ini ada di kategori peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dan seterusnya. Ini banyak sekali ini publikasi beliau. Kemudian beliau ini kalau lihat dari sitemap-nya di sini, beliau ini punya publikasi, beliau ini peringkat di ITS-nya peringkat 1. Peringkat nasionalnya adalah peringkat 4. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek, saya di institusi saya peringkat berapa ya? Secara nasional peringkat berapa ya? Ini bisa bergeser setiap saat. Nah, ini yang tolong Bapak Ibu pahami, ini bisa bergeser setiap saat. Bisa jadi, dan Bapak Ibu juga harus memantau, kita sekarang peringkat keempat di institusi kita. Tahu-tahu ada teman kita yang tadinya peringkat 15 menggeser kita menjadi peringkat 3. Kita lihat dulu, karyanya sesuai atau tidak. Kalau karyanya sesuai, ini sesuai, berikan selamat. Tapi kalau karyanya tidak sesuai dan ternyata dia mengambil karya orang lain, tolong ingatkan daripada menjadi malu. Dan yang bisa mengingatkan ini adalah apa? Bapak Ibu semua. Tadi sudah disinggung oleh Pak Widyo,
salah satu kelemahan dari Sinta adalah apa? Mesin tidak bisa mengenali ini karyanya beliau atau tidak. Contohnya nama saya Lukman. Bisa saja saya mengakui Lukman hukum, Lukman agama, Lukman sosial. Padahal ini Lukman di bidang komputer. Sehingga dengan banyaknya yang saya akui karya, itu bisa menaikkan prestasi institusinya dan bisa menaikkan secara nasional. Oleh karena itu Bapak Ibu disinilah yang akan apa? Yang akan membantu kami untuk apa? Untuk memantau data di Sinta ini benar atau tidak sih? Nah ini terkait dengan kualitas data yang ada di Sinta. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini yang dihasilkan Pak Riananto Sarno ini, beliau menghasilkan artikel 83, Conference 174. Ini yang ada di Scopus. Apa yang lagi yang dihasilkan oleh Pak Riananto Sarno? Ini adalah buku-buku beliau yang dihasilkan oleh Pak Riananto Sarno. Bapak Ibu bisa melihat ada buku yang dihasilkan oleh Pak Riananto Sarno seperti apa sih beliau menghasilkan buku. Kemudian apakah beliau menghasilkan paten atau tidak? Bapak Ibu bisa cek di sini di paten. Kemudian Bapak Ibu juga bisa cek di hak cipta dan yang lainnya, itu bisa cek di IPR. Ternyata beliau itu punya 2 hak cipta yang dihasilkan oleh Pak Riananto Sarno. Yang Bapak Ibu perlu cermati adalah apa? Pak Riananto Sarno ini apakah kehebatannya sendiri? Apakah kehebatannya dari mahasiswa? Atau kehebatannya seperti apa? Bapak Ibu, saya tekankan di sini ada yang disebut dengan networking. Ini saya klik networking. Bapak Ibu bisa melihat di sini apakah karya beliau ini sendiri atau berkolaborasi. Networking ini filosofinya adalah apa? Kolaborasi dari apa penelitian dan publikasi yang beliau lakukan. Bapak Ibu bisa melihat di dalam tampilan ini ada network dari Pak Riananto Sarno. Network ini adalah apa? Semakin tebal network ini, berarti Pak Riananto Sarno semakin banyak berhubungan. Ternyata Pak Riananto Sarno paling banyak berhubungan dengan Pak Sarwo, dengan siapa. Ini bisa jadi dosen di UTS, bisa jadi dosen di tempat lain, bisa jadi juga mahasiswanya. Ini adalah teman-teman Pak Riananto Sarno. Dari sini saya bisa tahu Pak Riananto Sarno ini apakah kinerjanya networkingnya baik atau bermasalah. Bisa dilihat seperti apa Bapak Ibu kalau bermasalah atau tidak bermasalah. Saya menemukan yang namanya mafia publikasi seperti apa. Contohnya ini ada beliau ini ada 100 networking di sini. Dilihat apakah 100 networkingnya bidang ilmunya sesama bidang informatika. Apakah bidang hukum, bidang agama, bidang sosial, dan jadi ternyata yang disebut dengan mafia publikasi itu adalah apa? Ketika dia berkolaborasi publikasi ternyata tidak satu bidang ilmu dan jauh ada dia berkolaborasi dengan hukum, dengan sosial, kemudian dengan agama. Bisa jadi kan interdisipliner, betul. Tapi apakah ada nggak proposal penelitiannya atau penelitian terkait yang memang membutuhkan keilmuan interdisipliner? Ini enggak, tahu-tahu ya semua bidang dia nulis sebagai penulis kedua, penulis ketiga, penulis empat. Jadi kesimpulannya apa yang disebut dengan mafia publikasi? Saya mungkin 1 tahun itu hanya punya 1 publikasi, tapi di dalam prodi saya ada 20 dosen. Yuk supaya punya 20 orang, punya 20 publikasi, saya nitip jadi penulis kedua di A, penulis kedua B, 3 di C, dan seterusnya. Sehingga semua dalam satu ruangan di dalam prodi itu kita punya 20 publikasi masing-masing itu. Itu yang disebut dengan mafia publikasi Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan kartel citasi? Yuk, supaya saling banyak citasinya, kita saling kutip-mengutip yuk. Peduli amat ada hubungan dan tidak ada hubungannya. Nanti saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu ada kartel citasi yang menzolimi mahasiswanya. Apa maknanya? Saya minta kepada mahasiswa saya yang jumlahnya 150, para mahasiswa, tolong kalau ingin lulus mata kuliah saya dengan baik, kutip tulisan saya. Nah, kutip tulisan saya berarti memaksakan tanpa adanya korelasi. Ini tolong hati-hati. Sekarang ini bisa dipantau di dalam networking ini. Jadi ini Bapak Ibu, networking ini adalah kita bisa melihat kolaborasi penelitiannya ini. Termasuk juga apa? Apakah penelitiannya itu didanai? Didanai oleh siapa? Bapak Ibu tinggal pilih saja di sini research. Kayak riset pilih di sini, nanti akan keluar. Pak Riananto Sarno ini, dia punya publikasi banyak. Ada nggak penelitiannya? Penelitiannya dibiayai oleh siapa? Oleh Ristekdikti, oleh LPDP, oleh tempat lain. Nah ini yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bapak Ibu bisa pantau, ternyata Pak Riananto Sarno ini tahun 2019 saja Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dia punya dana ada kurang lebih sekitar ini 170, 59, 59 berarti dalam setahun Pak Riananto Sarno itu akan dapat uang 400-an juta, hampir 500 juta dari penelitian beliau yang ada di Sinditapma, skema PT UPT, PMDSU, dan yang lainnya. Bisa jadi beliau peneliti utama, bisa jadi beliau sebagai peneliti anggota. Nah ini bisa dilihat ternyata beliau ini punya publikasi, punya karya, bukan simsalabim tahu-tahu bisa menulis, tapi beliau melakukan penelitian yang baik.
Ini adalah contoh yang ada di Sinta ini, di Pak Rianto Sarno. Nah, kalau beliau ini ternyata diperolehnya dari karya mahasiswa, nanti Bapak Ibu bisa dicek di Rama Dokumen. Nah, Rama Dokumen ini terintegrasi dengan repositori tugas akhir yang ada di kampusnya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ini apakah Pak Rianto Sarno ini, beliau ini hebatnya seperti apa. Kalau saya melihat dari Pak Rianto Sarno ini, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya beliau ini bisa apa? Bisa mengkoordinasi, bisa mengkolaborasi penelitian-penelitian dengan baik. Kita bisa melihat dari rekam jejaknya, bisa lihat dari jejaringnya di sini. Kemudian yang ada pertanyaan, wah ini Sinta ini nggak benar nih, di dalam mesin Pak Lukman jangan-jangan menghitung dan yang lain-lainnya itu asal-asalan nih, kok saya bisa digeser begitu mudahnya dan yang lain-lainnya. Nah Bapak Ibu, sekarang ini kami ingin mencoba memberikan setransparan mungkin kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, ini ada aneh nih tadi yang sampaikan oleh Pak Widyo nih, Sinta ini gimana nih cara menghitungnya? Bapak Ibu tinggal buka klik scoring di sini, nanti akan keluar saya punya karya berapa saja, bobotnya berapa. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di scoring yang tadi saya sampaikan, klik di sini, Bapak Ibu bisa menghitung sendiri deh. Ini ada total publikasi Q1 saya, Q2, Q3, publikasi non Scopus, citasi, di publikasi di jurnal terakreditasi nasional. Ini kalau peringkat overall. Ini kalau peringkat 3 tahun terakhir. Ini adalah perhitungan detailnya. Supaya apa? Banyak sekali yang prasangka, wah ini yang penting dekati aja nih Pak Lukman dengan timnya, sehingga peringkat saya bisa naik, sehingga institusi saya bisa naik. Sekarang nggak bisa lagi Bapak Ibu yang namanya tadi ibaratnya jangan sampai ada amplop di bawah laptop sehingga bisa menaikkan peringkat dan yang lain-lain. Tidak bisa Bapak Ibu. Sekarang yang menonton itu dari seluruh dunia menonton Sinta. Sehingga apa? Saya harus memberikan transparansi kepada publik bagaimana cara penghitungan Sinta. Bagaimana bobotnya, bagaimana scoringnya. Ini yang saya ingin yakinkan kepada Bapak Ibu bahwa Sinta ini betul-betul memang transparan dari sisi perhitungan dan yang lain-lainnya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya yang ada di Sinta? Nah Bapak Ibu bisa lihat di FAQ ini, rumus yang dipergunakan. Ini adalah bagaimana Sinta skor ini dapat dihitung. Bapak Ibu bisa lihat bobot untuk artikel di Scopus, non-artikel di Scopus, kemudian citasi di Google Scholar. Ini Bapak Ibu bisa lihat seperti apa formulasi serta perhitungannya. Sehingga tadi sampai sampaikan tidak ada lagi yang namanya perhitungan-perhitungan yang memang dipertanyakan. Ini yang Bapak Ibu bisa lihat transparansi yang memang ada di Sinta ini, termasuk juga perhitungan dari dampak jurnal. Nah ini Bapak Ibu kita ingin membuat Sinta ini setransparan mungkin untuk Bapak Ibu semua. Termasuk juga apa? Termasuk perhitungan dari institusi saya. Ini peringkat berapa sih untuk 3-year score, kemudian overall score. Bapak Ibu bisa cek dari sisi pemeringkatan setiap institusi. Saya memberikan contoh. Ini contohnya adalah apa? ITS. ITS dari sisi pemeringkatan secara 3 years, ITS peringkat ke-10. Kemudian all years itu peringkat ke-7. Ini yang maknanya adalah menurun peringkatnya dari peringkat 7 ke peringkat 10. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat ternyata di ITS ini ada 1084 dosen yang terregistrasi di Sinta, padahal dosen yang terdaftar di PDIKT ada 961. Berarti sisanya adalah belum terdata di PDIKT. Di sini ITS punya 18 jurnal yang terakreditasi nasional dari peringkat 1 sampai peringkat 6. Nanti kita bisa buka di sini. Kemudian apalagi yang ada di dalam pemeringkatan di dalam institusi ini. Saya sudah memberikan jor-joran kepada Fakultas Kedokteran. Apakah ada hasilnya atau tidak? Nah Bapak Ibu, kalau dari sisi institusi bisa melihat perkembangan publikasi dari tahun ke tahun. Ini sebagai dashboard rektor, termasuk juga apa? Yang Q1, apakah Q2, Q3 itu bisa lihat dari sini. Kemudian apa? Program studi yang paling baik di institusi saya itu siapa sih? Program studi yang terbaik ini. Bapak Ibu tinggal pilih saja departemen sini, maka keluar. Contohnya di ITS ini, program studi yang paling top ini ilmu komputer, yang kedua teknik komputer dan seterusnya. Sehingga saya jor-joran memberikan uang ke teknik mesin, kok teknik mesin peringkatnya di ke-10. Malah yang saya nggak pernah ngasih uang, ilmu komputer kok peringkatnya malah tinggi. Ini bisa dijadikan alat evaluasi untuk Bapak Ibu. Kemudian lebih lanjut lagi apa Bapak Ibu? Saya ingin memberikan Sinta Award versi di institusi saya.
Versinya seperti apa? Siapa sih peneliti yang top di institusi saya? Bapak Ibu tinggal pilih saja di sini adalah authors. Ketika Bapak Ibu pilih di sini authors, maka akan keluarlah dosen yang peringkat ke-1, peringkat kedua, peringkat 3, dan seterusnya. Ini yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah apa? Tolong Bapak Ibu lihat kanan kiri, lihat atas, lihat bawah. Apakah contohnya Pak di sini ada Pak Adi Suprianto. Apakah Pak Adi Suprianto mengalahkan Pak Mahfud sudah sesuai atau belum? Lihat indikatornya, lihat formulanya, kemudian lihat publikasinya. Sehingga mohon Bapak Ibu sekarang ini Sinta ini dinamis, yang bisa mengontrol baik dan tidaknya bukan kami. Kami hanya menyiapkan sistem, kami hanya menyiapkan infrastruktur. Yang bisa mengawasi Sinta detailsnya dari yang bermasalah adalah apa Bapak Ibu? Bapak Ibu semua. Ini tolong Sinta, termasuk juga saya ingin tahu, ITS ini hebatnya karena apa? Lihat juga, kalau tadi ada networking per individual, sekarang ada networking per institusional. Kita lihat networking di sini. Nah, di networking ITS ini kita bisa lihat ITS ini hebatnya seperti apa sih hebatnya ITS ini. Ternyata ITS ini banyak berjejaring dengan siapa ini di nasional. Ini di Kalimantan dengan perguruan tinggi apa, ini dengan perguruan tinggi. Ini bisa diperbesar Bapak Ibu bisa lihat contohnya di Universitas Tadulako. Ini adalah jejaring yang sudah dilakukan dengan perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia. Jadi ITS ini hebatnya tidak sendiri. Termasuk juga apa? Saya ingin tahu list kolaborasi yang dilakukan teman-teman ITS seperti apa. Oh, ITS ini banyak berhubungan dengan UNER, ya wajar, tetangga, dengan Polinesa wajar. Nah, ini di luar itu apa? Ternyata ITS banyak berhubungan dengan Polinesa, dengan UNM, dengan Unhas, dan seterusnya. Ini adalah kolaborasi yang dilakukan oleh ITS, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat yang paling banyak di node-nya seperti apa sih node-nya ITS ini. Nah, semakin bulatannya, ini adalah jejaring dari ITS yang Bapak Ibu bisa lihat. Kemana sih arah jejaring-jejaring yang dilakukan oleh teman-teman di ITS. Nah, ini pun juga Bapak Ibu bisa melihat di sini. Termasuk juga Bapak Ibu bisa juga cek, oh sumber yang dimiliki ITS ini bukunya seperti apa, IPR-nya seperti apa, Scopus dokumennya seperti apa. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lihat ITS ini punya jurnalnya ada berapa jurnal, peringkat berapa saja, Bapak Ibu tinggal pilih di sini, nanti akan keluar per pemeringkatan, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan seterusnya. Ini adalah data yang tadi di ITS. Termasuk juga, wah ini nggak benar nih Pak Lukman, ini jangan-jangan asal-asalan memasukkan di sistem dan yang lain-lainnya. Gimana cara perhitungan skornya? Tadi saya sudah memberikan secara transparansi bagaimana menghitung skor individual. Sekarang bagaimana menghitung skor untuk institusi? Saya pilih saja di sini scoring, maka akan keluar skor plus bobotnya. Ini Bapak Ibu bisa ngecek apakah publikasi Scopus Q1 bobotnya ini nilainya berapa. Ini diperoleh dari mana? Diperolehnya dari data-data yang memang ada di dalam terdata dari semua kinerja publikasi maupun dampaknya yang ada di dalam institusi ITS ini. Ini kita buat setransparan mungkin. Sehingga nanti tuh banyak pertanyaan, ini kok peringkatnya naik, peringkatnya bandingkan saja Bapak Ibu. Saya menyarankan bandingkan. Antara perguruan tinggi A, perguruan tinggi B. Ketika dibandingkan, oh ini kok bermasalah. Lihat lagi orangnya, ada orangnya benar atau enggak, atau jujur atau enggak. Itu sekarang ini mudah sekali kita menganalisis kehebatan seseorang, kehebatan institusi, kemudian itu semuanya ada di Sinta ini. Termasuk juga saya suka melihat, oh ini ada siapa sih yang jadi pembicara ini atau enggak. Tinggal Bapak Ibu ketika ada di Sinta, seperti apa karyanya, seperti apa rekam jejaknya, kita bisa melihat. Sehingga kita punya keyakinan apakah ini menjadi teladan kita atau seperti apa. Bapak Ibu bisa melihat semua data ke Sinta. Nah, ini yang saya ingin tekankan ke Bapak Ibu. Nah, saya ingin sekarang setelah saya memberikan gambaran ke Bapak Ibu tentang seperti apa sih fitur-fitur Sinta yang ada saat ini, saya sekarang ingin memberikan gambaran ke Bapak Ibu adalah apa? Terkait permasalahan yang sering muncul yang ada di Sinta saat ini. Nah, saya lanjutkan lagi. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul di Sinta, nah ini saya akan lanjutkan. Maaf Bapak Ibu saya. Nah, saya sekarang akan menjelaskan beberapa kasus yang ada di Sinta, terutama dari mulai kasus 2020 ini. Ada aduan yang menyampaikan kepada Pak Menteri, Pak,
ini kok Sinta ini hebat banget ya, bisa memberikan label Q1 sampai Q4 ada di Sinta. Padahal saya lihat di Simago ini tidak ada, sementara di Sinta ini ada. Perlu saya jelaskan ke Bapak Ibu, Sinta saat ini sudah bekerja sama dengan Scopus, sehingga ketika di Scopus ada updating, itu otomatis muncul ada di Sinta. Nah, sehingga tidak lagi mengambil dari Simago, karena Simago itu ada delay-nya adalah kurang lebih 1 tahun. Ini ada kalau kok di Simagonya belum ada data kuartil, tapi di Sinta sudah ada karena kita langsung ngambilnya di Scopus. Kemudian ada lagi pertanyaan, Pak, ini saya sudah menulis di jurnal yang Q1 yang terindeks di Scopus, tapi malah di Sintanya munculnya tidak ada. Nah, ini permasalahannya bisa jadi adalah apa? Karena ketika dia publikasi baru, Scopus belum mengupdate, mengambil data dari jurnalnya. Sehingga kami pun juga belum bisa mensinkronkan data yang ada di Scopus. Sehingga ada beberapa permasalahan tidak sinkron antara yang dimiliki aktual di Scopus dengan yang ada di Sinta. Itu adalah beberapa permasalahan-permasalahan yang sering timbul. Nah, ini yang kemarin ini ada kontroversi dengan ada apa dengan Sinta tadi dijelaskan. Ini adalah contohnya permasalahan hyperauthorship. Jadi apa yang dimaksud dengan hyperauthorship dan membandingkan dengan kasus 2018. Sinta Award 2018 pernah ternoda karena adalah yang ada kasus mafia publikasi. Sementara yang di 2020 ini yang disebut dengan hyperauthorship. Nah, apa yang disebut dengan hyperauthorship? Ada tulisan penulis, ada tulisan ditulis oleh 400 orang, ada yang ditulis oleh 2.000 orang, ada yang ditulis oleh 300 orang. Apakah masuk akal? Kalau di internasional untuk bidang tertentu itu masuk akal dan itu proyeknya proyek besar atau triliunan. Dan itu saya yakinkan itu bukan disebut dengan mafia publikasi, tapi disebut dengan hyper authorship. Satu tulisan ditulis oleh ratusan bahkan ribuan orang. Mereka tidak perlu seperti kita, mereka tidak perlu angka kredit, mereka hanya perlu pengakuan bahwa mereka itu memang betul-betul terlibat di proyek itu dan proyek itu besar. Saya sudah mendata itu hanya sekitar kurang dari 10 bidang ilmu yang melakukan proyek tersebut, bidang kesehatan, bidang fisik, dan yang lain-lainnya. Nah, pas kebetulan sekarang peringkat persatu, peringkat kedua, peringkat 3 yang ada di Sinta itu yang disebut dengan hyper authorship. Ini contohnya ada Pak Rianto, bukan Pak Rianto, Pak Agus Sudaryanto, kemudian Bu Indah Suciwi Widawening, kemudian Pak Suharyo. Ini yang disebut dengan kasus hyper authorship. Jadi mereka itu masuk kepada penulis yang ratusan atau ribuan tadi. Ini yang saya ingin jelaskan bahwa Pak Haryo ini penelitiannya itu penelitian discern. Beliau itu memang publikasinya, lihat publikasinya bukan di jurnal abal-abal, jurnal yang top, peringkat jurnal yang Q1, Q2. Nah, beliau ini hebatnya adalah Pak, beliau bisa berkolaborasi dengan teman-teman di luar negeri karena beliau itu lulusan dari luar, kemudian penelitiannya juga di luar. Ini kasusnya Pak Suharyo. Jadi saya nyatakan Pak Suharyo ini tingginya peringkat karena beliau memang publikasinya di publikasi top. Dan tadi kalau dibilang, oh ini beliau kesekian penulisnya, karena dituliskannya pun juga update dari A sampai Z. Tapi Bapak Ibu jangan sampai mencontoh hanya menitip nama. Ini bukti keterlibatannya pun juga ada. Ini untuk kasusnya Pak Suharyo. Kalau Bapak Ibu cari, lihat kecil sekali nama Pak Suharyo ini di dalam setiap papernya. Ini lebih dari 2.000 author dari berbagai negara. Dan ini sekali lagi ini bukan mafia, tapi ini hyper authorship. Ini beliau proyeknya ada di Allies Collaboration, triliunan proyek beliau ini. Yang kedua ada Pak Agus Sudaryanto dari UMS ini. Adalah apa? Beliau ternyata ikut proyek di Taiwan. Beliau ini studi S3 di Taiwan. Ikut-ikutan proyek dan ternyata proyeknya itu besar. Kontribusi setiap negara, contohnya sekarang mungkin COVID. No, COVID ada kontribusi masing-masing data dan yang sehingga dimasukkan ke dalam penulisan itu. Bukan hanya menuliskan untuk nitip nama, bukan. Beliau sudah menunjukkan ke kami bahwa ini loh Pak keterlibatannya, ini loh pernyataannya, ini loh data yang diserahkan dan yang lain-lainnya. Sehingga beliau ini dari satu bagian dari 989 authors yang ada di dalam tulisan ini. Ini adalah yang ada di Pak Agus Sudaryanto. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kebetulan papernya pun juga open access, apakah ini abal-abal atau bukan. Termasuk juga sama. Bu Indah Suciwi Widawening pun juga sama. Ini yang disebut dengan kategori hyper authorship. Ini yang memang hanya beberapa bidang saja, dan ini buat bidang ilmu tertentu ini tidak lumrah, tapi buat bidang ilmu ini menjadi sesuatu yang lumrah yang disebut dengan hyper authorship. Nah, yang patut sekarang dicermati adalah terutama ini Bapak Ibu, saya ingatkan, saya sudah menginvestigasi kalau di Jakarta ada di Pondok Cina di Rawamangun, kalau di Bandung ada di Palasari, kemudian kalau di Jawa Timur ini hati-hati ada di daerah nih sekarang Bapak Ibu yang namanya mafia publikasi dan calo akademik. Apa itu calo akademik? Bapak Ibu nggak usah penelitian, Bapak Ibu nggak usah publikasi, tinggal menyiapkan uang saja mau jadi penulis keberapa. Ini tolong hati-hati yang namanya mafia publikasi dan calo akademik ini merajalela Bapak Ibu. Nah, ini yang
saat ini di Jawa Timur saya sudah lihat pergerakannya dan saya sudah mensidik ada beberapa, tolong Bapak Ibu lihat di perguruan tingginya masing-masing, kalau ada orang yang publikasinya tinggi, lihat karyanya, apakah satu bidang ilmu, lihat penelitiannya. Saya tidak akan menyebutkan nama di Jawa Timur ini, tapi saya sudah ada mengantongi sekitar 7 nama. Ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri dari yang proses yang saya sudah sampaikan. Sehingga yang lebih parah lagi adalah apa sekarang ini? Lebih saya memilih sanksi sosial saja daripada kita harus ini. Sanksi sosialnya apa? Dibully oleh Bapak Ibu semua ketika ada seseorang yang punya karya ternyata dia bukan karyanya. Mungkin karena ketidaktahuan salah memasukkan bisa jadi. Oke, dia bersihkan. Tapi kalau dia memang dituliskan namanya tapi hanya ikut-ikutan saja, apalagi ikut ke tadi calo akademik, ya kita ingatkanlah teman-teman kita itu daripada malu Bapak Ibu dibully oleh semua. Sekarang paling gampang sekali, dia punya publikasi ya. Publikasinya dari mana ya? Uangnya dari mana ya? Bapak Ibu bisa bertanya-tanya seperti itu. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang memang sering terjadi. Contohnya adalah apa? Ini nama yang sama. Jadi ketika contohnya ini Pak Soehartono itu namanya banyak, termasuk namanya banyak. Sehingga banyak yang salah memasukkan Google Scholar, saya memasukkan Scopus, itu bisa menaikkan peringkat institusinya. Sehingga kita harus melakukan pengkoreksi atas nama-nama yang sama supaya data yang masuk ke Sinta ini adalah akurat. Ini contoh kecurangan dari authors. Jadi banyak sekali ketika dicek adalah apa? Ternyata ya itu tadi dia ini mengutip dikutip karyanya, ternyata yang mengutipnya itu mahasiswa semua. Ini contohnya 129 kali ternyata didominasi dari satu perguruan tinggi. Lebih jauh lagi didominasi oleh satu kelas. Nah, ini contoh yang menggunakan ID Scopus yang salah sehingga bisa peringkatnya itu naiknya luar biasa di Sintanya. Ini banyak hal yang tadi disampaikan oleh Pak Widyo, betul. Kesalahan di Sinta itu cuma satu. Sinta tidak bisa mengenali secara detail Lukman ini Lukman hukum apa Lukman agama. Yang bisa mengenali adalah teman-teman dari para verifikator. Kemudian ini terdapat perbedaan jumlah publikasi antara yang Scopus sebenarnya dengan yang ada di Sinta. Berarti apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu harus sering, kalau Bapak Ibu ada penambahan publikasi, penambahan citasi, tolong sering laporkan kepada verifikator di masing-masing perguruan tingginya sehingga bisa terupdate terus kinerja Bapak Ibu. Yang mempengaruhi adalah apa? Mempengaruhi ke kinerja dari institusinya. Ini yang saya ingin tekankan ke Bapak Ibu. Ini juga ada masalah, lalai memasukkan Scopus ID, kinerjanya jadi turun seolah-olah. Nah, ini karena lupa memasukkan Scopus ID-nya. Banyak kejadian, saya punya banyak publikasi di Scopus, tapi kok di Sinta saya nggak ada. Ternyata salahnya bukan salah Sinta, salahnya beliau itu lupa memasukkan ID Scopusnya. Atau enggak lupa disinkronisasi. Sehingga ya karyanya tidak terdetek oleh Sinta. Ini yang sering-sering terjadi. Kemudian, ini Bapak Ibu yang saya ingin tekankan ke Bapak Ibu, Sinta ini tidak sulit registrasinya. Verifikasi tidak sulit. Yang sulit adalah apa? Membuat suatu publikasi, membuat satu karya sehingga bisa masuk ke Sinta. Bagaimana Pak strateginya? Nah, ini saya sampaikan strateginya. Nah, ciri artikel yang baik adalah apa? Mutu penyuntingan, gayanya itu formatnya itu konsisten, cara membuat tabel, cara membuat gambar dan lainnya. Sehingga adalah apa? Bapak Ibu harus sering lihat seperti apa sih artikel yang baik. Ini adalah benchmarking atau ikro. Ikronya baca ke artikel yang baik. Kemudian ciri-ciri artikel yang baik adalah apa? Cara membuat kutipan dan daftar pustika pun juga harus baik. Apakah menggunakan Harvard, EPIC, Chicago, Vancouver. Kemudian apakah sudah menggunakan tools? Contohnya Mendeley, Zotero, Revok, EndNote, dan yang lain-lainnya. Ini bisa dilihat ciri-ciri artikel yang baik menggunakan toolsnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, rahasia supaya, ini kan Bapak Ibu mau branding, rebranding name, baik Bapak Ibu sebagai dosen maupun institusi, bagaimana Pak rahasianya? Ini loh rahasianya hanya selembar slide ini. Jadi Bapak Ibu Sinta ini adalah di ujungnya. Dampak dari apa yang Bapak Ibu lakukan di hulu, mulai melakukan kajian, itu cek publikasinya. Bapak Ibu kan setelah kajian, Bapak Ibu harus mempublikasikan sehingga dapat dampaknya di Sinta. Sinta ini di ujung. Nah, tapi proses ini yang Bapak Ibu harus pahami. Cari tempat publikasi. Kemana saya harus mencari jurnal nasional? Kemana saya harus mencari jurnal internasional? Ada Garuda, ada Sinta, ada DOAJ, ada Simako. Kemudian cek yang namanya selingkung. Setiap jurnal itu berbeda-beda selingkungnya. Kemudian telusuri, ikro, baca. Sekarang ada Garuda. Bapak Ibu, Garuda.Ristekbrin itu alat untuk mencari bahan menulis dan alat untuk mencari tempat untuk menulis. Nah, ini ada di Garuda. Ada DOAJ, ada Dimension, ada Open Knowledge. Sehingga tidak ada alasan saya tidak bisa menulis, tidak bisa melakukan penelitian karena tidak punya bahan. Semua ada di sini. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Bahan yang sudah kita peroleh,
Dikelola referensinya menggunakan tadi Mendeley, Zotero, Enot, Citavi, dan yang lainnya. Perhatikan kaidah-kaidahnya. Apa yang harus saya tuliskan di judul, di abstrak, pendahuluan, dan yang lainnya. Kemudian ini cek tata bahasanya menggunakan yang disebut dengan Grammarly tadi Bapak Ibu. Nah kemudian berikutnya adalah Pak etikanya. Cek etika ini Bapak Ibu bisa menggunakan Authenticate, Turnitin, Plexscan, dan yang lainnya. Hati-hati menggunakan tools ini. Ini bukan mengecek masalah plagiat atau plagiat. Ini hanya similarity tools untuk melihat kemiripan naskah baru memutuskan plagiat atau tidaknya. Banyak yang salah kaprah menentukan 30%, 40% gara-gara salah memahami yang disebut dengan Authenticate atau Eternitin dan yang lainnya. Jadi bisa jadi 20% di bidang ilmu sosial itu wajar kalau dia mengutip ayat peraturan. Bisa jadi 8% dari ilmu sains atau ilmu kedokteran itu menjadi fatal kalau dia mengambil data orang lain tanpa seizin dan dituliskannya. Nah, ini tolong hati-hati. Nah, setelah jadi manuskrip di sini ada proses kesabaran, proses review, editing sehingga menjadi artikel yang baik. Promosikan sehingga kita bisa mendapatkan citasi yang banyak. Dan terakhir adalah barulah ini muaranya ada di Sinta supaya bisa mengukur dampaknya. Ini adalah di sini. Sehingga yang proses yang paling sulit dari Bapak Ibu bukan di Sinta, tapi proses di sini, di manajemen publikasi ilmiah. Oleh karena itu, saya harapkan Bapak Ibu sebagai dosen, itu apa? Ini loh perangkatnya, ini loh toolsnya. Ada tools supaya riset itu baik, supaya publikasi baik. Apakah Bapak Ibu sudah mengenal yang tadi DOAJ, kemudian Garuda, PubMed, Dimension. Ini adalah tools untuk membaca. Ini alat untuk menulisnya, ada Mendeley, Zotero. Ini ngecek tata bahasnya pakai Grammarly. Kemudian apakah Bapak Ibu sudah punya KTP internasional, ada ORCID, ada Pablon. Sehingga ini loh perangkat riset dan publikasi ilmiah ini menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu untuk bisa menaikkan peringkat di Sinta. Dari mana? Dari publikasi yang Bapak Ibu akan hasilkan, dari penelitian yang Bapak Ibu akan lakukan. Ini adalah tools yang Bapak Ibu harus memang pahami, dan ini bukan hanya untuk dosen, ini untuk mahasiswa tolong diajarkan. Nah, sekarang saya cuma mengingatkan Bapak Ibu, kemarin ini banyak korban masuk ke predatory jurnal, termasuk yang di Sinta ini banyak yang memang akhirnya itu sedih sekali Bapak Ibu. Kemarin ada 400 tulisan dicabut dari Scopus. Dia dulunya masuk ke Scopus, kemudian akhirnya di Sintanya ada. Tahu-taunya kok Pak, Sinta ini nggak benar. Saya sudah masuk di Kisian kok jadi menghilang. Karena di Scopusnya keburu dicabut juga. Karena apa? Ternyata Bapak Ibu masuk ke jurnal predator. Scopus menyadari, begitu menyadari dihilangkan dari Scopus, data Bapak Ibu juga langsung hilang. Yang namanya Q1, Q2, Q3-nya. Ini gara-gara Bapak Ibu menulis di predatory jurnal. Ini tolong hati-hati. Ini kriteria yang disebut dengan predatory jurnal adalah pasti dia minta bayaran dan semuanya itu kadang-kadang palsu. ISSN-nya kadang-kadang palsu. Proses reviewnya pun juga asal-asalan. Ini tolong kriteria jurnal-jurnal predator. Kemudian hati-hati Bapak Ibu bisa mengecek untuk awalan itu ada di Simago. Untuk ngecek benar nggak masih terindeks di Scopus atau tidak. Tapi Simago pun juga bisa menipu kita. Karena apa? Ternyata di Simagonya masih ada, di Scopusnya dikeluarkan. Ada delay kurang lebih 1 tahun antara Scopus dan Simago. Ini tolong hati-hati. Ini jurnal yang dicabut di Scopus. Bapak Ibu terus harus cermati ini. Kemudian contohnya ini ada jurnal daur ulang. Jurnal daur ulang itu adalah apa? Dulu ada di Scopus, sekarang sudah tidak ada lagi di Scopus. Ini karena apa? Karena pengelola jurnalnya sebelum masuk Scopus itu bagus sekali menjaga integritas, menjaga kualitas. Setelah masuk ke Scopus, tidak peduli. Yang penting adalah ada amplop di bawah laptopnya. Nah, ini yang tolong prinsip kehati-hatian. Nah, dulu ada yang namanya Jeffrey Bell membantu kita mengawasi supaya kita terhindar dari jurnal-jurnal predator. Sekarang tidak ada lagi Jeffrey Bell. Jadi Bapak Ibu lah yang harus betul-betul memahami ini predator atau bukan predatory. Yang paling banyak ini kan hampir 500-an adalah jurnal-jurnal predator itu di bidang farmasi Bapak Ibu. Ini yang paling banyak bidang farmasi. Ini contoh-contoh predatory jurnal di bidang farmasi. Termasuk juga hati-hati lembaga pengindeks abal-abal. Ada jurnal yang impact faktornya tinggi dan yang lain-lainnya, tolong hati-hati. Ini bisa jadi impact faktornya impact faktor palsu. Ini yang tolong hati-hati sekali. Kemudian ini adalah jurnal yang memang dibatalkan oleh Scopus. Bapak Ibu bisa cek langsung, ini ada alamat URL-nya. Nanti materi saya Bapak Ibu bisa peroleh dari panitia, sehingga Bapak Ibu bisa jadi awareness. Jangan sampai disintanya masuk, kemudian 3-4 bulan lagi jadi hilang gara-gara Bapak Ibu masuk ke jurnal predator atau jurnal abal-abal. Ini contohnya yang ada di Scopus, bisa dicek mana yang sudah dibatalkan oleh pihak Scopus. Ini contohnya jurnal Chemical Pharmaceutical Research. Jadi sebelumnya baik, sini asal-asalan karena yang penting adalah amplop di bawah laptop.
Kemudian sekarang lagi tren juga Bapak Ibu pemalsuan jurnal terakreditasi dengan nama sama. Ini contohnya. Ada jurnal hukum bisnis yang satu terakreditasi, yang satu tidak. Dia ngaku-ngaku seolah terakreditasi, padahal yang terakreditasi bukan di jurnal ini. Nah ini tolong hati-hati, ada beberapa penipuan-penipuan yang terjadi. Ini list jurnal di Scopus daftarnya, ini juga di Web of Science, Bapak Ibu bisa awareness di sini. Nah terakhir, saya mengingatkan, tolong kita memang ingin berprestasi, tolong kita ingin membranding nama kita, jaga etika. Selama saya memimpin Sekretariat Akreditasi sampai saat ini saya masih membantu memimpin akreditasi jurnal, ini masih aja ditemukan ada 6 kasus penyimpangan karya ilmiah. Pertama saya ingatkan Bapak Ibu namanya publikasi. Apa itu publikasi? Bapak Ibu tidak melakukan penelitian, tahu-tahu Bapak Ibu bisa menulis dan punya data. Bapak Ibu melakukan falsifikasi. Apa falsifikasi? Bapak Ibu melakukan penelitian. Datanya ada. Wah, dimodifikasi nih, nggak sesuai dengan harapan saya. Akhirnya dimodifikasi. Jadi sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu mengubah untuk menipu. Kemudian plagiat, menjiplak baik sebagian maupun keseluruhan. Ini sering terjadi. Nah, yang kasus keempat tadi sudah saya panjang lebar jelaskan, kepengarangan tidak sah. Itu mafia publikasi, kartel citasi, calo akademik. Kemudian konflik kepentingan. Kalau konflik kepentingan itu jarang. Contohnya Bapak Ibu dibiayai oleh perusahaan susu, ternyata untuk supaya susu ini baik tidak ada bakterinya, padahal memang bakterinya itu banyak. Ini konflik kepentingan. Nah terakhir saya menemukan kasus banyak terjadi di Jawa Timur ya Bapak Ibu, yang terjadi di Jawa Timur yang paling banyak itu adalah pengajuan jamak. Maksudnya gimana? Saya nggak sabar mau naik jabatan. Ada publikasi saya dikirimkan ke 5 jurnal. Kan dilalah 3 jurnal menerima semua. Atau 4 jurnal langsung menerbitkan semua. Ini tolong hati-hati yang disebut dengan pengajuan jamak. Jadi ini adalah ragam penyimpangan karya ilmiah yang memang sering banyak ditemukan di proses-proses ketika kita akan publikasi ilmiah. Dan ini setiap tahun, setiap bulan, ini saya selalu menemukan kasus-kasus ini ketika proses akreditasi. Dan di Sinta ini pun juga kita banyak menemukan kasus-kasus yang seperti ini, sehingga kita banyak tools, ada yang disebut dengan Anjani, itu bisa dilihat kalau ada tulisan-tulisan dan yang lainnya bermasalah. Nah ini mungkin Bapak Ibu apa yang bisa disampaikan untuk Bapak Ibu. Jadi intinya adalah saya mengajak ke Bapak Ibu, yuk yang belum ada di Sinta perguruan tingginya silakan segera dosen-dosennya ajak supaya bisa segera masuk ke Sinta sehingga kinerjanya itu bisa meningkat.